Jawabannya misalnya di sini untuk pengujian terhadap bahan makanan yang berdasarkan kegemaran atau kesukaan ya, atau favorit di sini. Nah, kita menggunakan tipe skala Likert. Nah, aspek yang akan diukur di uji coba tersebut adalah cita rasanya, ya. Tadi apa suka, apa tidak suka dengan makanan itu, gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan akan membuat jawaban-jawaban itu dari 100 responden, berarti dari 100 pelanggan tempat makannya itu, ya. Nanti disebarkan kuesionernya, suruh menjawab dari 100 responden, ya. Oke. Selanjutnya, nah dari responden misalnya didapatlah hasil begini ya. Dari responden yang sangat suka dari tempat makan A, misalnya gitu ya. Di sini adalah jumlahnya 8 orang, ya. Lalu responden yang menjawab suka 14 orang, dan sampai terakhir di sini yang menjawab sangat tidak suka yaitu 26 orang. Kita akan cari dengan rumus di sini T itu adalah jumlah responden yang memilih dikali dengan pilihan angka skor, ya. Jadi didapat di sini. Nah, responden yang memilih tadi jawaban itu 5, yang jawaban 5 itu udah ada 8 kan? Nah, 8 dikali 5 ini adalah bobot dari jawaban dari sangat suka itu. Jadi 8 kali 5 yaitu 40. Begitu juga dengan respon jawaban-jawaban yang lainnya. Jadi misalnya di sini ada respon yang menjawab sangat tidak suka, itu adalah skornya 1. Dikalikan berapa orang yang menjawab sangat tidak suka, ini adalah 26. Jadi dikalikan aja 1 kali 26. Nah, sesudah ini kita totalkan total yang 26, 62, 63 dan selanjutnya. Jadi didapatlah total skornya itu 247. Ya. Paham di sini? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Mudah ya? Tahapan selanjutnya yaitu kita mencari interpretasi skor perhitungan. Jadi jarak poin dari jawaban-jawabannya itu dari 100 menurut 100 responden di sini ya. Nah, interpretasi di sini kita akan mencari skor tertinggi. Tertinggi itu kita umpamakan Y, ya. Lalu yang terendah itu X. Nah, jadi yang Y itu skor tertinggi, skala Likert dikalikan jumlah respondennya tadi 100 orang. Ya, skor tertinggi tadi ada 5 kan? Nah, skor terendah yaitu 1, tinggal 100. Jadi didapatlah di sini jumlah skor tertinggi 500, yang terendah 100, ya. Nah, ini skor tertinggi ini kita akan buat rumus indeks persentasenya di sini ya, yaitu total skor yang tadi 247 ya, dibagikan nilai Y. Nilai Y ini adalah nilai yang terbesar. Nah, dikalikan 100% ya. Jadi sebelum masuk ke rumus tadi, kita akan buat rumus interval jarak dari penilaian ya. Nah, misalnya di sini tadi kan ada 100 responden kan. Nah, ini adalah 100 responden dibagikan jumlah skor. Jumlah skor tadi adalah 5 kan jawabannya. Berarti jaraknya antara interval sampai ke 100% dari 0% itu adalah 20 ya. Oke. Jadi didapatlah seperti ini jaraknya ya, dari 0% ke 99 itu adalah untuk jawaban yang sangat tidak setuju dan buruk atau kurang sekali. Nah, jaraknya ini masing-masing kan 20 sesuai yang kita cari tadi ya. Nah, dengan jarak seperti ini barulah kita ketahui bahwa penyelesaian akhir yang ini ya, total skor tadi 247 ya, dibagikan 500 yang tadi yang terbesar dikalikan 100%.
Jadi didapatlah 49,4%. Nah, 49,4% ini terdapat pada posisi ini ya. Ya, rentang nilai 40% sampai 59,99%. Jadi di sini jawabannya adalah cukup atau netral ya tentang makanan di tempat makan A tadi ya. Nanti biasa-biasa saja makanannya ya. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada di kelas kita di Pada atau di Classroom saya sudah upload di situ tentang studi kasus. Di situ ada contoh kuesioner, ada contoh pengisian kuesioner berupa Excel ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalian bisa lihat di unit masing-masing. Unit masing-masing bisa dicek. Ini tentang skala Likert. Ini ada tentang kuesioner skala Likertnya dan kuesioner dengan hasil kuesioner Excelnya. Oke, bisa dilihat di handphone masing-masing ya. Oke. Kalau begitu di situ ada contoh kasus ya untuk selesai penginputan hasil kuesioner ya. Nah, coba dibuat kelompok nanti ya. Saya jelaskan dulu bagaimana caranya. Tadi saya jelaskan di sini tentang perhitungan sampai hasil perhitungan penyelesaian akhir ya. Nah, kelompok pertama itu saya minta tentang bagaimana mencari total skor dari kuesioner ya. Nah, yang kelompok kedua itu mencari skor tertinggi ya, nanti yang dipresentasikan ya. Semuanya semua kelompok sama mencari itu sampai skor tertinggi, tapi yang dipresentasikan kelompok satu tadi adalah tentang jumlah skor dari hasil kuesioner. Yang kelompok dua adalah nilai dari skor tertinggi. Yang kelompok ketiga yaitu hasil akhirnya itu seperti apa ya hasilnya. Oke, bisa? Bisa. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu tolong dibuat kelompok ya. Satu kelompok biar cepat ininya, satu kelompok 6 orang saja ya. Jadi terdiri dari 3 kelompok aja satu kelas. Oke, silakan. Waktunya kalian tidak banyak ya, karena kelompok kita hanya 2 SKS itu 100 menit. Jadi waktunya saya berikan cuma 5 menit atau sampai 10 menit ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Biar saya kasih solusi bagaimana mencari titiknya. Oke, mungkin kelompok satu udah didapat? Udah? Oke, silakan langsung dipresentasikan. Depan ya, membawa catatannya. Jadi hasil diskusi kelompok 1 tentang total jumlah responden itu ada responden yang menjawab sangat suka itu ada skor 5, 8 dikali 5 sama dengan 40. Responden yang menjawab tidak suka ada skornya 4, 14 kali 4 sama dengan 5, 6. Responden yang menjawab netral itu ada 3,
21 dikali 3, 63. Responden yang menjawab tidak suka skornya ada 2. 31 dikali 2 sama dengan 62. Terus responden yang menjawab sangat tidak suka itu ada 1 skornya. Jadi 26 dikali 1 itu sama dengan 26. Nah, skor akhirnya itu 40, 56, 63, 62 sama 26 itu ditambahin jadi itu total skor 247. Oke, terima kasih. Selanjutnya apa kelompok roda? Nah, silakan. Di sini saya akan menjawab hasil diskusi dari kelompok 2. Jumlah skor tertinggi untuk item sangat suka adalah 5 dikali dengan 100 sama dengan 500. Sedangkan item sangat tidak suka adalah 1 dikali 100 sama dengan 100. Jadi jika di total skor penilaian responden diperoleh angka 247. Oke, terima kasih. Nah, kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, silakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok 3. Kriteria interpretasi skornya ada 5. Yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan kelima sangat setuju. Penyelesaian akhirnya adalah total skor dibagi Y dikali 100 sama dengan 247 dibagi 500 dikali 100. Jadi hasil kuesioner yang terdapat 49,4% dan berada dalam kategori netral. Oke, berarti sudah jelas ya untuk materi kali ini. Nah, di kelasnya